Bab 827. Jiwa keluar dari tubuh. Di langit malam ada banyak bintang. Di luar rumah batu, berdiri dua sosok cantik. Satunya wanita cantik seputih giok yang tampak acuh tak acuh. Dan satunya lagi wanita cantik yang ceria dan berenergi. Begitu diperhatikan lebih dekat, bukankah mereka adalah Yona Sangguan dan Melanie Sangguan? Kakak, apakah kamu benar-benar ingin kembali? Yona Sangguan berkata sambil mengambil sekuntum bunga spiritual dari pinggir jalan. Bukankah di sekte Hang Yue sudah lumayan nyaman? Yang paling penting adalah bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Garis keturunan Daolingku telah mencapai titik kritis. Melanie Sangguan tersenyum lembut. Aku membutuhkan bantuan kolam Daoling untuk sepenuhnya membangunkan garis keturunanku. Sepenuhnya membangunkannya. Mata indah Yona Sangguan berbinar. Apakah garis keturunan Daolingmu sudah akan sepenuhnya bangun? Sudah waktunya untuk sepenuhnya bangun. Melanie Sangguan berkata sambil tersenyum lagi. Ini adalah hadiah Tuhan. Aku harus menghargainya. Setelah garis keturunanmu sepenuhnya bangun, bisakah kamu menang melawan Nancy Ji? Yona Sangguan masih menatap Melanie Sangguan dengan mengerjapkan mata besarnya. Tidak bisa, kata Melanie Sangguan tanpa berpikir. Nada bicaranya cukup yakin. Tubuh Xuanling, legenda yang tak terkalahkan, tapi tak semudah yang dibayangkan. Dia yang sekarang di antara orang-orang yang satu zaman dengannya, hanya sedikit orang yang dapat seimbang dengannya. Apa itu legenda yang tak terkalahkan? Yona Sangguan cemberut. Ketika pertandingan 3 sekte, dia dikalahkan oleh Harley Ye yang tingkatnya lebih rendah darinya. Selain itu putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, Zendi Yi mantan inang dari sekte Hang Yue juga pernah mengalahkannya. Bukan legenda yang tak terkalahkan. Aku merasa itu sedikit berlebihan. Tubuh Xuanling disebut legenda yang tak terkalahkan didasarkan pada saat garis keturunan tubuh Xuanling telah sepenuhnya bangun. Melanie Sangguan tersenyum. Kamu dan aku mengerti bahwa pemenang sebenarnya dari pertandingan 3 sekte bukanlah Harley Ye. Memang benar level Harley Ye lebih rendah daripada dia. Tapi meskipun level mereka sama, Harley Ye juga tidak bisa menahan serangan teknik senjata Honmei dan serangan jiwanya. Apalagi saat itu garis keturunan Nancy Ji sama sekali belum bangkit sepenuhnya. Mengenai putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, orang itu sama sekali bukan dari era yang sama dengan Nancy Ji. Tidak pada generasi yang sama. Mengenai Zendi Yi, dia mampu mengalahkan Nancy Ji bukan dengan kemampuannya sendiri, melainkan karena kekuatan jiwa naga kuno mistik. Kakak, penilaianmu tentangnya sangat tinggi. Yona Sangguan cemberut. Tapi aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan tempur Harley Ye yang sekarang berada di atasnya. Legenda tubuh Xuanling pada akhirnya akan dikalahkan juga. Aku tidak menyangkal tentang hal ini. Melanie Sangguan dengan lembut merapikan rambutnya dan tersenyum tipis. Harley Ye adalah orang hebat. Mereka juga ditakdirkan untuk terus-menerus saling berhubungan. Kini mereka adalah dua orang terkuat di era yang sama di dinasti Dacu. Kalau bekerja sama untuk melawan musuh, hal itu adalah kombinasi yang sempurna. Dalam hal ini tidak ada yang bisa menang dari Nancy Ji. Aku percaya mengenai hal ini. Yona Sangguan mengendus bunga spiritual di tangannya. Tapi aku memahami Harley Ye. Mereka tidak akan membuahkan hasil. Mengenai masalah jodoh, siapa yang bisa menjelaskannya? Ujar Melanie Sangguan sambil tersenyum. Aku tidak berpikir serumit itu.
Yona Sangguan menopang dagunya dengan tangan dan menatap rumah batu dengan tatapan mabuk. Seolah-olah dia bisa melihat tembus gerbang batu dan melihat Harley Ye yang sedang duduk bersila. Aku hanya tahu bahwa aku ingin menjadi pengantinnya. Setelah mengatakan itu, Yona Sangguan tidak lupa untuk mengangkat kepala kecilnya, menatap Melanie Sangguan dan tersenyum. Kamu juga, Kak. Ini adalah takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Melanie Sangguan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik rumah batu dengan ekspresi mabuk. Lalu diam-diam berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Besok aku akan datang lagi untuk bertemu denganmu. Terakhir Yona Sangguan melihat sekilas gerbang batu rumah batu itu, lalu mengikuti Melanie Sangguan. Dia melompat-lompat seperti peri. Setelah keduanya pergi, angin berhembus di depan rumah batu dan sesosok bayangan cantik muncul. Orang itu mengenakan pakaian hitam, sepatu hitam dan jubah hitam, seperti pembunuh dingin. Dia yang menyamar menjadi pria memiliki wajah cantik tiada taraf. Bagaimana pemulihan cederamu? Nancy Ji menatap rumah batu dengan tenang, seolah dia juga bisa melihat Harley Ye yang sedang duduk bersila di dalam melalui gerbang batu. Aku membutuhkan darah Xuanlingmu. Di dalam rumah batu, terdengar suara Harley Ye. Nancy Ji tidak menjawab. Tangan putihnya menempel pelan ke gerbang batu. Ada darah di telapak tangannya. Darah Xuanlingnya seperti mengabaikan gerbang batu dan langsung terbang menuju Harley Ye. Harley Ye tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan darah Xuanling mengelilingi tubuhnya dengan bantuan sumber tubuh sucinya sendiri. Darah Xuanling berubah menjadi energi darah dan mengalir ke dalam tubuh melalui pori-pori dan titik-titik akupuntur tubuh Harley Ye. Segera, tubuh suci Harley Ye sedikit bergetar. Darah tubuh suci zaman purba dan darah tubuh Xuanling terhubung. Hal ini akan selalu mereproduksi beberapa warna yang indah. Kekuatan misterius yang tampaknya tetap ada di dalam tubuh akan terus-menerus dikuras. Mengenai hal ini, sejak awal sudah diduga Harley Ye. Harley Ye tahu lebih baik daripada siapapun. Alasan kenapa dia mengalami cedera berat seperti ini adalah karena pedang itu. Pedang itu memiliki hubungan erat dengan Kaisar Agung Xuanyuan. Dan Kaisar Agung Xuanyuan adalah gabungan antara tubuh suci zaman purba dengan tubuh Xuanling. Sehingga selama meniru garis keturunan Kaisar Agung Xuanyuan, maka kekuatan misterius dalam tubuhnya tidak akan lagi menjerat dan menyakiti dirinya. Fakta membuktikan bahwa tebakan Harley Ye sangat benar. Karena darah Xuanling Nancy Ji terus mengalir ke dalam tubuhnya, bergabung dengan darah tubuh suci zaman purba, terus-menerus menghilangkan kekuatan misterius itu. Sudah cukup. Entah berapa lama kemudian, Harley Ye akhirnya berbicara. Setelah mendengar ini, Nancy Ji menarik tangannya. Wajahnya masih sedikit pucat. Sepertinya kali ini esensi sejati darah Xuanling yang disalurkan agak sedikit lebih banyak. Dia yang kuat juga agak sedikit kewalahan. Saat malam semakin gelap, di dalam dan di luar rumah batu menjadi hening. Di dalam rumah batu, Harley Ye berusaha sebisanya untuk memulihkan cederanya. Dan di luar rumah batu, Nancy Ji berdiri seperti prasasti batu. Hah, entah sejak kapan, ketenangan di sini terpecah oleh suara heran. 4 sosok cantik datang tanpa urutan tertentu. Begitu diperhatikan, mereka adalah Rani Si, Desi, Anira Xuan dan Shirley Luo. Oh salah, seharusnya ada 5. Karena di atas bahu Rani Si ada Little Elf yang gemuk. Bagaimana keadaannya? Desi pertama-tama melirik sekilas ke rumah batu.
Kemudian tatapannya tertuju ke arah Nancy Ji. Ekspresinya sedikit tidak alami. Karena mereka dulunya adalah musuh bebuyutan. Seharusnya sudah tidak masalah. Nancy Ji berkata dengan suara rendah. Lalu dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tekanan yang dia berikan padaku tidak lebih kecil dari tekanan dari Harley Ye. Menatap ke arah Nancy Ji pergi. Anira Suan menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan telah sepenuhnya bangun. Di antara generasi yang sama di dinasti Dacu sekarang. Selain Harley Ye, tidak ada yang bisa melawannya. Mulut Desi sedikit terbuka. Ada sedikit maksud mencela diri sendiri di matanya yang indah. Dia benar-benar sangat kuat. Shirley Luo mengangguk setuju. Guru bilang ketika master yang levelnya sama bekerja sama, akan memunculkan kekuatan yang tak terduga. Rani Si menggaruk-garuk kepalanya. Ya, ini seharusnya alasan kenapa guru membawanya kembali. Mereka benar-benar bisa bekerja sama dengan baik. Wow, saat beberapa orang sedang berbicara, Little Elf yang duduk di bahu Rani Si berseru. Apa itu? Setelah mendengar ini, mereka berempat mengikuti arah yang ditunjuk oleh Little Elf. Di sana, di bagian atas rumah batu, ada sebuah sosok ilusi yang melayang keluar. Duduk bersila di sana dengan memancarkan cahaya keemasan. Wajahnya khusyuk seperti dewa. Bukan, dia adalah Harley Ye. Jiwanya keluar dari tubuh. Desi langsung mengernyit. Tubuhnya sedang menyusut. Little Elf menunjuk ke tubuh Harley Ye yang sedang duduk bersila di dalam rumah batu. Dia yang tanpa jiwa, menyusut seperti pohon tua dan kecepatannya tidak lambat. Bagaimana jiwanya bisa keluar dari tubuh? Wajah Anira Suan menjadi sedikit masam. Guru akan baik-baik saja. Bukan. Rani Si menatap Anira Suan dengan gugup. Bersambung. Bab 828. 3 jiwa bergabung. Kalau tidak apa-apa baru aneh. Little Elf mendesak. Sebelum jiwa masuk ke tingkat roh sejati sama sekali tidak boleh keluar dari tubuhnya sendiri. Jiwa adalah akar kultivasi. Tanpa akar, tubuh otomatis akan menyusut. Jiwanya juga akan perlahan kehilangan kekuatan jiwa seiring berjalannya waktu. Kemungkinan besar akan menjadi jiwa yang kesepian. Shirley Luo dibuat terkejut. Dia menatap Little Elf dan bertanya dengan panik. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Mengenai hal ini aku benar-benar tidak tahu. Little Elf berdeham. Kenapa jiwanya bisa keluar dari tubuh? Suara panik terdengar. Lancy yang telah pergi pada siang hari muncul seperti hantu. Ketika dia melihat jiwa Harley Ye duduk bersila di atas rumah batu, raut wajahnya menjadi sangat masam. Pada akhirnya tetap saja terjadi masalah. Nancy Ji yang baru saja pergi juga sudah kembali. Dia menatap jiwa Harley Ye dengan ekspresi yang tidak begitu enak dipandang. Tidak hanya mereka. Orang-orang dari Sekte Hang Yue datang dari segala arah dan mendarat di depan rumah batu. Sehingga dalam sekejap depan rumah batu penuh dengan orang. Ada apa ini? Samuel Gu mengangkat wajahnya dan menatap jiwa Harley Ye dengan menyipitkan mata. Ekspresinya juga serius. Dia tidak sedang bercanda. Bukan roh sejati tapi bisa keluar dari tubuh. Leluhur Sekte Langit merenung sejenak. Bagaimana dia bisa melakukannya? Takutnya bukan dia yang mengendalikan masalah ini, kata Jelvin Zong dengan penuh makna mendalam. Jiwa keluar dari tubuh, itu cukup rumit. Banyak leluhur Sekte Hang Yue juga tampak khusyuk seperti Samuel Gu. Ketika para orang tua sedang berbicara,
Tubuh jiwa spiritual Harley Ye yang sedang melayang tiba-tiba bergetar. Dia masih dalam kondisi mata tertutup. Ekspresinya masih tampak kesakitan. Bahkan jiwanya pun mengikuti arah angin. Di depan mata semua orang, jiwanya tiba-tiba terbelah menjadi dua tubuh jiwa spiritual lainnya. Satunya memancarkan cahaya hitam dan satunya lagi memancarkan cahaya putih. Duduk di kedua sisi jiwa Harley Ye. Hal ini terlihat sangat aneh. Ini ekspresi orang-orang yang hadir tampak sangat terkejut. Jiwa keluar dari tubuh. Di saat semua orang terkejut, suara halus dan kuat datang dari kejauhan. Nada bicaranya terdengar terkejut. Sebelum suara itu menghilang, sosok agung telah muncul di depan rumah batu. Rambut hitamnya seperti air terjun, berkibar tanpa ditiup angin. Punggungnya tegak dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Auranya sama megahnya dengan lautan, memberikan banyak tekanan kepada orang. Ayah. Setelah melihat orang itu, Desi yang berada di kerumunan segera melangkah maju dan merangkul lengan orang itu. Dia adalah Kaisar Pisau. Perkataan Desi menggemparkan. Orang-orang langsung heboh. Kaisar Pisau bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu dari sedikit master tiada taraf di dinasti Dacu. Dahulu pertarungan di jurang kuno Dongling menggemparkan seluruh dunia. Legenda tentang dia telah beredar selama ratusan tahun. Hanya sedikit orang yang pernah melihat orangnya secara langsung. Sekarang pria legendaris itu berdiri di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak heboh? Junior memberi hormat kepada Kaisar Pisau. Seketika, lebih dari 90% orang yang hadir bersujud dan memberi hormat. Meskipun mereka semua adalah orang yang luar biasa. Di hadapan Kaisar Pisau, mereka masih seorang junior. Hanya leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, Samuel Gu, Master Wuya dan yang lainnya yang berasal dari era yang sama. Teman seiman terkenal di masa lalu dan sekarang. Begitu hari ini bertemu, memang seperti yang dirumorkan. Leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong dan yang lainnya juga saling memberi hormat. Semua hanya nama. Kaisar Pisau tersenyum lebar, sepenuhnya menunjukkan kewibawaan Kaisar Pisau. Ayah, cepat lihat Harley Ye. Tubuhnya sedang menyusut. Di samping, Desi dengan cemas menggoyangkan lengan Kaisar Pisau. Dia tidak ahli dalam hal ini. Harus diserahkan kepada bibimu. Suara halus terdengar lagi. Tuan Suge turun dari atas langit bersama Poni dan Alones. Setelah melihat ini, sebagian orang tua menyapa mereka sebentar. Bisa bersama Kaisar Pisau, pasti adalah master tiada taraf. Namun, mengenai Poni dan Tuan Suge masih tidak masalah. Ketika melihat Alones, Samuel Gu cemberut. Seolah dia masih marah dengan kejadian masa lalu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal ini. Meskipun Samuel Gu tidak dapat diandalkan, dia bukan orang yang suka buat onar. Jiwa keluar dari tubuh. Ada 3 jiwa. Poni sudah maju selangkah. Dia menatap 3 jiwa Harley Ye yang sedang duduk bersila di udara dengan ekspresi heran. Apakah ada cara? Kaisar Pisau melirik Poni sekilas. Aku membutuhkan seseorang yang tingkat jiwanya berada di puncak surgawi, kata Poni. Apakah Lensi, ketua puncak gadis giok ada di sini? Aku. Lensi segera maju. Di sini ada begitu banyak master. Ada banyak kultivator puncak langit semu. Tapi membicarakan orang yang berada di level puncak surgawi, dia adalah satu-satunya orang tersebut. Bahkan Kaisar Pisau pun tidak bisa dibandingkan dengannya.
Pertama-tama Poni melirik Lancy dengan takjub. Lalu memutar ke belakang Lancy dan meletakkan tangannya ke belakang Lancy. Gunakan rantai jiwamu untuk mengunci 3 jiwanya. Lalu serahkan sisanya padaku. Setelah mendengar ini, Lancy tidak berani menunda waktu. Dia mengambil napas dalam-dalam. Alisnya memancarkan pijaran ekor ilahi dan 3 rantai jiwa yang dikumpulkan oleh kekuatan jiwa terbang keluar. Langsung bergerak lurus dan mengunci 3 jiwa Harley. Bergabunglah. Kemudian, terdengar suara teriakan Poni. Menggunakan Lancy sebagai media. Dia memanipulasi rantai abjad kuno untuk menggabungkan jiwa iblis dan jiwa Buddha di kedua sisi Harley sedikit demi sedikit ke arah jiwa yang berada di tengah. Orang-orang yang hadir menahan napas. Metode yang digunakan Poni terlalu misterius. Dengan pencapaian jiwa spiritual mereka, mereka masih tidak bisa melihat misterinya. Tak lama setelah itu, 3 jiwa Harley bertabrakan. Kemudian perlahan-lahan bergabung. Di tempat, jiwa Harley sedikit bergetar. Masih ada cahaya hitam yang mengamuk. Cahaya putih yang bersinar dan cahaya suci keemasan di sekitarnya. Ketiganya bergabung. Itu sangat aneh. Di sisi lain, Poni sudah membuka gerbang batu. Dia mengeluarkan tubuh Harley yang sedang duduk bersila dan meletakkannya berdampingan dengan jiwa Harley di udara. Setelah melakukan semua ini, Poni melihat ke segala arah. Terakhir pandangannya tertuju pada Andreas Yang. Apakah pemimpin puncak gadis giok yang lain tidak hadir di sini? Iya senior. Dia belum kembali ke sini. Andreas yang bergegas menjawab. Setelah mendengar ini, Poni sedikit mengernyit dan mulai mencari lagi. Matanya berhenti pada Desi sejenak. Kemudian tatapannya tertuju pada Nancy Ji. Tubuh Xuanling. Berdirilah di depanku. Setelah mendengar ini, meskipun Nancy Ji merasa bingung, tapi dia maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan Lancy. Dan di sini, tangan Poni yang lain menempel di punggung Nancy Ji. Gunakan kekuatan roh gaib untuk mengunci tubuh fisiknya. Nancy Ji sangat gesit. Dia langsung mengeluarkan kekuatan roh gaib, mengubahnya menjadi rantai Xuanling dan mengunci tubuh fisik Harley. Jiwanya keluar dari tubuh fisiknya dalam keadaan tidak sadar. Jadi di alam bawah sadar jiwa dan tubuhnya juga akan saling tolak-menolak. Poni lanjut berkata, "Aku ingin hati kalian terhubung satu sama lain. Harus berkonsentrasi penuh. Mengerti?" Nancy Ji dan Lancy mengangguk, lalu menarik napas. Nancy Ji menarik tubuh fisik Harley, dan Lancy menarik jiwa Harley membuat keduanya terus mendekat. Di depan mata semua orang, jarak antara jiwa dan tubuh fisik Harley terus mendekat. Jiwa itu bergabung ke dalam tubuh fisik Harley sedikit demi sedikit. Namun, hasilnya seperti yang dikatakan Poni. Meskipun itu adalah jiwa dan tubuh Harley, tapi secara tidak sadar mereka saling menolak. Jiwa yang baru saja bergabung ke dalam tubuh fisik tiba-tiba terpisah lagi. Konsentrasi. Suara lembut Poni bergema di telinga mereka berdua. Ayo lagi. Nancy Ji dan Lancy menarik napas dalam-dalam lagi dan terus menarik tubuh fisik dan jiwa Harley. Kali ini, mereka melakukannya dengan sangat lambat dan hati-hati. Karena takut akan melukai Harley. Tempat kejadian sangat sunyi. Mata semua orang menatap ke langit. Ekspresi mereka entah kenapa menjadi gugup. Karena apa yang terjadi malam ini sudah jauh di luar jangkauan yang bisa mereka pahami. Pada saat ini, di aula utama Partai Tianxuan yang jaraknya ribuan mil, Fuya melirik sekilas tirai air ajaib di depannya.
Lalu menatap ke arah Teresa Donghuang yang berada di samping dengan ekspresi bingung. Master Suci, kenapa jiwanya bisa terbelah? Teresa Donghuang tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang indah memancarkan cahaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dugaanku benar. Di dalam tubuh anak ini ternyata ada rahasia besar. Bersambung.